Assalamualaikum Sobat Tirai Goib. Salam jumpa di channel cerita horor. Silahkan subscribe, like, komen dan share. Yang sudah subscribe semoga masuk surga. Malam selalu menjadi pengingat luka bagi Lilo Suhela. Ketika lampu-lampu kota mulai redup dan suara deru kendaraan berangsur hilang, kesepian menyeruak seperti ular melilit tengkuknya. Gadis 25 tahun itu duduk di tepi ranjangnya di sebuah apartemen kecil di Bandung, memandangi jendela yang dipenuhi embun dari hujan sore tadi. Ia lelah. Bukan hanya karena cinta yang kandas, tetapi juga karena rasa kecewa yang menumpuk bertahun-tahun. Kekasihnya, yang pernah berjanji akan menikahinya, telah pergi bersama wanita lain. Lilo merasa hidupnya runtuh. Ia kehilangan pekerjaan karena terlalu larut dalam kesedihan, dan kini, ia tak tahu harus melangkah kemana. Di dalam keputusasaan itu, sebuah ide muncul. Desa Sukarasa, tempat almarhum kakek neneknya tinggal, tiba-tiba terlintas di pikirannya. Selama ini, ia menghindari tempat itu. Bukan karena kenangan buruk, melainkan karena ia selalu merasa asing dengan kehidupan desa. Namun kini, desa terpencil itu terasa seperti satu-satunya pilihan. Tanpa banyak berpikir, Lilo membereskan barang-barangnya. Ia hanya membawa koper kecil dan beberapa pakaian. Tak ada rencana matang, hanya dorongan untuk melarikan diri sejauh mungkin dari kehidupan kota yang penuh luka. Perjalanan ke Sukarasa terasa panjang dan melelahkan. Dari terminal bus besar di kota, ia harus berganti ke kendaraan yang lebih kecil, sebuah travel tua yang berderit setiap kali melewati jalanan berbatu. Semakin mendekati desa, jalanan semakin menyempit dan dipagari oleh pepohonan rindang yang menjulang tinggi. Di sepanjang jalan, sopir travel, seorang pria tua bernama Pak Ramli, terus memperingatkan Lilo. Desa Sukarasa memang indah, tapi ada banyak hal yang harus kamu tahu sebelum tinggal di sana, kata pria itu sambil melirik dari kaca spion. Lilo hanya mengangguk, tak terlalu memedulikan. Baginya, cerita-cerita mistis hanyalah tahayul belaka. Sampailah mereka di gapura desa yang tampak tua dan berlumut. Tulisan Sukarasa nyaris tak terbaca lagi. Jalan setapak dari kerikil menuntun mereka ke tengah desa, yang hanya terdiri dari beberapa rumah berjajar di kiri dan kanan. Rumah-rumah itu sebagian besar berdinding bambu dan beratap genting tua. Rumah peninggalan kakeknya berdiri di ujung desa, agak terpisah dari rumah-rumah lainnya. Rumah itu tampak sunyi, dengan pintu kayu tua yang catnya sudah terkelupas dan jendela yang tertutup rapat. Sebuah pohon besar, sejenis beringin, berdiri angkuh di halaman depan, akarnya mencengkeram tanah seperti belenggu. Pak Ramli membantu menurunkan barang-barang Lilo. Ia memandang rumah itu dengan raut wajah muram. Rumah ini sudah lama kosong, katanya. Orang-orang desa bilang, rumah ini menyimpan sesuatu. Tapi jangan khawatir, Mbak Lilo. Selama tidak mengganggu, mereka juga tidak akan mengganggu. Lilo tertawa kecil, meskipun ada sedikit getaran di suaranya. Saya tidak percaya hal-hal seperti itu, Pak. Jawab Lilo. Pak Ramli hanya menggeleng pelan, lalu pergi. Suara deru travel yang semakin menjauh membuat Lila sadar bahwa ia kini benar-benar sendiri. Hari pertama di rumah itu, Lilo sibuk membersihkan rumah. Debu tebal menyelimuti setiap sudut, dan laba-laba telah menjadikan langit-langit sebagai kerajaan mereka. Ia menemukan beberapa barang peninggalan neneknya, termasuk sebuah cermin besar yang tersandar di sudut ruang tamu. Cermin itu berbingkai kayu ukir, tetapi permukaannya buram, seolah ada sesuatu yang mengaburkan pantulan di dalamnya. Malam mulai merayap. Suara jangkrik memenuhi udara, sementara kabut tipis mulai turun, menyelimuti halaman. Lila menyalakan lampu minyak, karena listrik di rumah itu hanya menyala separuh waktu. Saat ia duduk di ruang tamu sambil menyeruput teh hangat, ia mendengar suara langkah kaki dari luar rumah. Suara itu berat, seperti seseorang menyeret tubuhnya. Jantungnya berdebar. Mungkin hanya hewan liar, pikirnya. Tetapi langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Ketukan pelan terdengar. Tok tok tok. Lilo berdiri, tangannya gemetar. Ia mendekati pintu perlahan dan mencoba mengintip dari celah jendela. Namun di luar hanya ada kegelapan dan kabut. Tak ada siapapun. Ketukan itu berhenti. Tetapi tak lama, suara langkah itu terdengar lagi, kali ini menuju ke arah pohon beringin di halaman. Lilo memutuskan untuk mengabaikan. Ia masuk ke kamarnya dan mengunci pintu. Malam kedua, suara itu kembali. Tetapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Suara langkah itu diiringi bisikan-bisikan halus, seperti seseorang yang berbicara dalam bahasa yang tak dimengerti. Lilo mencoba menutup telinganya dengan bantal,
tetapi bisikan itu semakin keras. Pukul 3 dini hari, ia terbangun dari mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat seorang perempuan tua duduk di bawah pohon beringin. Perempuan itu memakai kain lusuh, dan wajahnya tertutup oleh rambut panjang. Tangan perempuan itu menunjuk ke arah rumah, ke arah jendela kamar Lilo. Saat Lilo membuka mata, ia mendengar suara lain. Suara seperti kuku yang mencakar kaca jendela. Pelan, tetapi berulang-ulang. Ia membeku di tempat tidur, tak berani bergerak. Cakar itu berhenti, tetapi kemudian, sesuatu mengetuk kaca jendela dari luar. Lilo mengumpulkan keberanian untuk melihat. Dengan tangan gemetar, ia membuka tirai sedikit. Di balik kaca, ia melihat wajah. Wajah perempuan tua dari mimpinya. Mata perempuan itu kosong, hanya lubang hitam yang menganga, dan bibirnya tersenyum lebar, menampilkan gigi yang patah-patah. Lilo menjerit, dan sosok itu menghilang begitu saja. Esok paginya, Lilo pergi menemui kepala desa, seorang pria tua bernama Pak Karta. Lilo menceritakan apa yang dialaminya, tetapi Pak Karta hanya menatapnya dengan pandangan muram. Rumah itu punya sejarah, kata Pak Karta, pohon beringin di halamanmu bukan pohon biasa. Itu tempat tinggal, ia menghentikan ucapannya, seolah ragu untuk melanjutkan. Lilo mendesaknya, tetapi Pak Karta hanya berkata, jika kau mendengar sesuatu, jangan pernah membuka pintu. Apapun yang terjadi. Malam itu, suara ketukan kembali terdengar. Tetapi kali ini, bukan di pintu. Suara itu datang dari cermin besar di ruang tamu. Tok tok tok. Lilo mendekati cermin itu, dan untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu di permukaan buramnya. Sebuah bayangan. Bayangan perempuan tua itu, berdiri di belakangnya. Lilo menelan ludah, matanya terpaku pada bayangan di dalam cermin. Sosok perempuan tua itu berdiri tegak di belakangnya, meskipun ia tahu bahwa ruangan itu kosong. Perasaan dingin menyergap, dan bulu kuduknya berdiri seperti disengat listrik. Bayangan itu tidak bergerak, hanya menatap dengan mata kosong yang menusuk. Tubuh Lilo membeku di tempat, tetapi perlahan-lahan, tangan kanannya terulur ke arah cermin, seperti ditarik oleh sesuatu di luar kendalinya. Jangan sentuh, suara bisikan itu menggema di kepalanya. Lila terkejut, tetapi tak ada siapapun di ruangan itu selain dirinya sendiri. Bayangan di cermin mulai mengabur, bergelombang seperti air yang terguncang. Sesuatu di balik permukaan kaca bergerak mendekat, seperti mencoba menerobos keluar. Tanpa pikir panjang, Lilo mundur beberapa langkah, tetapi kakinya tersandung karpet dan tubuhnya terjatuh ke lantai. Cermin itu mengeluarkan suara retak yang panjang, seperti ada tekanan besar dari dalam. Sebuah celah muncul di permukaannya, membentuk pola aneh seperti akar pohon. Dari celah itu, cairan hitam pekat merembas keluar, mengalir perlahan ke lantai. Pergilah sebelum terlambat, bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Lilo menoleh ke sekeliling, mencoba mencari sumber suara. Ia merasa diawasi dari semua arah. Ketakutannya berubah menjadi kepanikan. Ia meraih ponsel di meja, berniat menelepon Pak Karta. Namun, layar ponselnya hanya menampilkan gangguan statis, dengan suara seperti dengungan lebah. Tiba-tiba, layar itu berkedip, dan wajah perempuan tua itu muncul. Ia tersenyum lebar, dengan mata hitam yang meneteskan darah. Kau milikku sekarang, kata suara itu, sebelum layar ponsel mati total. Pagi harinya, Lilo memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang rumah ini. Ia mendatangi seorang tetua desa lainnya, seorang nenek bernama Bu Sarmi, yang tinggal di rumah dekat sawah. Rumah itu bukan rumah biasa, nak, ujar Bu Sarmi sambil menatap ke arah jendela dengan wajah muram. Dulu, seorang perempuan bernama Nyai Murni tinggal di sana. Ia dikenal sebagai dukun yang sangat sakti. Orang-orang datang padanya untuk meminta kekayaan, jodoh, bahkan balas dendam. Tetapi, satu perjanjian yang ia langgar membuatnya dikutuk. Lila mengernyit, perjanjian apa? Tanya Lilo. Nyai Murni membuat perjanjian dengan pohon beringin itu. Ia menjadikan pohon itu tempat tinggal sesuatu yang tidak manusiawi. Tapi pada akhirnya, ia mencoba mengingkari perjanjiannya. Malam itu, ia ditemukan mati di bawah pohon, dengan wajahnya tertutup rambut, dan tangannya menunjuk ke arah rumah. Lilo merasa jantungnya berdegup semakin kencang. Semua yang ia dengar terasa seperti potongan teka-teki yang mulai menyatu. Semangatnya tidak pernah pergi, lanjut Bu Sarmi. Dia terjebak di antara dunia ini dan dunia lain. Dan setiap kali seseorang tinggal di rumah itu, ia akan mencoba menarik mereka ke dalam cermin,
ke dunianya. Lilo berdiri, wajahnya pucat. Ia harus meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Dan sekarang Lilo mengerti mengapa kakek dan neneknya membiarkan rumah itu kosong bertahun-tahun. Namun, malam itu, rumah tidak memberinya kesempatan untuk pergi. Ketika Lila membereskan barang-barangnya, suara langkah itu kembali terdengar. Kali ini, suara itu ada di dalam rumah. Duk duk duk. Siapa di sana? Lilo berteriak, meskipun ia tahu ia tidak akan mendapat jawaban. Langkah itu berhenti, dan rumah kembali sunyi. Lilo mencoba menenangkan dirinya. Tetapi, saat ia berbalik, cermin besar itu tidak lagi berada di tempatnya. Cermin itu kini berdiri tegak di tengah ruangan, seolah-olah dipindahkan oleh tangan yang tidak terlihat. Di permukaan kaca yang retak, sosok perempuan tua itu kembali muncul. Namun kali ini, ia bergerak. Bibirnya bergerak perlahan, membisikkan sesuatu yang tidak bisa didengar Lilo. Cairan hitam mulai mengalir deras dari celah-celah cermin, memenuhi lantai. Dari cairan itu, sebuah tangan kurus dan pucat mencuat keluar, diikuti oleh tubuh perempuan tua itu. Kau tidak akan pergi kemana-mana, suaranya menggema di seluruh rumah. Lilo berteriak dan berlari ke pintu depan. Namun, pintu itu terkunci rapat. Ia mencoba membuka jendela, tetapi semua terasa seperti ditempelkan oleh lem tak kasat mata. Ia terjebak. Perempuan tua itu kini berdiri hanya beberapa langkah darinya, dengan senyuman mengerikan di wajahnya. Tangannya terulur, dan dengan satu sentuhan, Lilo merasa tubuhnya seperti ditarik oleh kekuatan besar. Ia melayang ke arah cermin, meskipun ia meronta sekuat tenaga. Di dalam cermin, dunia lain menyambutnya. Dunia itu gelap, penuh kabut, dan udara dinginnya menusuk tulang. Di kejauhan, ia bisa melihat rumahnya sendiri, tetapi kini tampak lebih tua dan menyeramkan. Perempuan tua itu berdiri di sampingnya, tertawa pelan. Kini kau milikku. Tinggallah di sini bersamaku selamanya. Lilo menjerit, tetapi suaranya menghilang dalam kehampaan. Keesokan harinya, Pak Karta mengetuk pintu rumah Lilo, tetapi tidak ada jawaban. Ia menemukan koper Lilo yang masih terbuka, dan semua barangnya berantakan. Namun, yang paling mengerikan adalah cermin di ruang tamu. Permukaan cermin itu kini bersih dan berkilau. Dan di dalamnya, ia melihat bayangan Lilo, berdiri dengan mata kosong, tangannya menyentuh permukaan kaca, seolah-olah mencoba keluar. Pagi itu, tubuh Lilo terasa berat, seperti telah bertarung dengan sesuatu sepanjang malam. Ingatan samar tentang sosok perempuan tua dan cermin itu menghantui pikirannya. Ia terbangun di lantai ruang tamu, dengan cermin besar itu berdiri tepat di hadapannya, seolah mengawasi. Lilo menghela napas dalam-dalam, meyakinkan dirinya bahwa semuanya hanyalah mimpi buruk. Tetapi rasa dingin yang masih menggantung di udara, serta aroma aneh seperti besi berkarat, membuatnya meragukan kenyataan. Setelah berusaha menenangkan diri, Lilo memutuskan untuk pergi ke rumah Pak Karta sekali lagi. Namun, setiap langkah di desa itu terasa berat, seperti ada mata-mata tak terlihat yang mengikuti dari balik pepohonan dan bayang-bayang rumah. Pak Karta menyambutnya dengan ekspresi muram. Ia mendengar cerita Lilo dengan penuh perhatian, lalu menggelengkan kepala. Lilo, aku sudah bilang. Rumah itu punya sejarah kelam. Banyak orang yang mencoba tinggal di sana, tapi mereka semua pergi, atau menghilang. Aku tidak bisa tinggal di sana lagi, Pak. Aku harus keluar dari rumah itu, kata Lilo dengan nada putus asa. Pak Karta menghela napas panjang. Pohon beringin di halaman rumahmu bukan hanya pohon biasa. Dulu, pohon itu digunakan sebagai tempat ritual oleh dukun desa. Mereka memanggil roh-roh untuk menuruti keinginan mereka. Tapi salah satu ritual itu gagal, dan roh yang dipanggil menjadi liar. Ia kini terikat pada rumah itu, dan pada setiap penghuni yang mencoba mengabaikan kehadirannya. Lilo terdiam. Kata-kata Pak Karta terasa seperti jerat di lehernya. Jadi juga aku tidak bisa pergi, tanya Lilo putus asa. Pak Karta menatapnya dengan penuh belas kasih. Bisa, tapi kau harus meminta izin atau memutus ikatan yang ada. Dan itu tidak mudah. Malam itu, Lilo kembali ke rumah dengan tubuh lemas. Ia memutuskan untuk mencoba meminta izin pada pohon beringin, meskipun akal sehatnya menolak. Di bawah sinar bulan purnama, ia berdiri di depan pohon besar itu. Akar-akarnya yang mencuat dari tanah seperti tangan-tangan raksasa yang menjulur ke segala arah. Lilo berlutut, menekan rasa takut yang menguasai dirinya. Jika ada sesuatu yang tinggal di sini, aku mohon biarkan aku pergi.
Aku tidak ingin mengganggu. Permintaanmu datang terlambat. Lilo merasa jantungnya berhenti. Ia menoleh, dan sosok perempuan tua itu berdiri di bawah bayangan pohon. Wajahnya tersembunyi di balik rambut kusut. Tangan perempuan itu menunjuk ke arah cermin di ruang tamu. "Tidak," teriak Lilo, tetapi tubuhnya tak mampu bergerak. Ia terseret oleh kekuatan tak kasat mata, masuk kembali ke dalam rumah. Di dalam rumah, cermin besar itu memantulkan sesuatu yang tidak biasa. Kini, bukan hanya Lilo yang terlihat di sana, tetapi juga pemandangan lain. Sebuah dunia gelap yang penuh kabut, dengan pohon beringin yang tampak lebih besar dan lebih menyeramkan. Tangan Lilo terulur, meskipun ia mencoba melawan. Jari-jarinya menyentuh permukaan cermin, dan seketika itu, ia tersedot masuk ke dalam dunia di balik kaca. Dunia di dalam cermin terasa asing dan mengerikan. Langitnya gelap pekat tanpa bintang, dan udara terasa dingin menusuk. Pohon beringin di dunia ini jauh lebih besar, dengan akar yang bergerak seperti ular. Di bawah pohon itu, perempuan tua itu menunggu, dengan senyum lebar yang mengerikan. "Kau telah masuk ke duniamu yang baru," kata sosok dengan suara serak. "Di sini, kau tidak bisa lari." Lilo mencoba berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Ia berlari, mencoba menjauh dari perempuan tua itu, tetapi langkah kakinya terasa berat, seperti berlari di dalam lumpur. Di kejauhan, ia melihat rumahnya sendiri, tetapi tampak rusak dan dipenuhi tanaman merambat hitam. Jendela-jendelanya terbuka, dan dari dalamnya, terdengar suara tawa kecil yang tidak manusiawi. Perempuan tua itu mendekat, dengan langkah yang lambat namun pasti. "Kau bukan yang pertama, Lilo. Dan kau tidak akan menjadi yang terakhir." Lilo tersandung dan terjatuh. Dari tanah, tangan-tangan pucat muncul, mencengkeram kakinya dan menariknya ke dalam. Ia berjuang sekuat tenaga, tetapi semakin ia melawan, semakin kuat cengkeraman itu. Di saat-saat terakhir, ia mendengar suara lain, suara lembut, seperti nyanyian seorang anak. "Bangun, Lilo, bangun." Lilo membuka matanya dan mendapati dirinya kembali di ruang tamu. Cermin besar itu berdiri di tempat semula, tetapi kini permukaannya bersih tanpa retak sedikit pun. Dia tidak tahu apakah semua itu hanya mimpi buruk atau sesuatu yang nyata. Tetapi satu hal yang ia sadari, ia tidak lagi sendiri. Di setiap pantulan cermin, ia bisa melihat sosok perempuan tua itu berdiri di belakangnya, mengawasi. Dan di malam-malam berikutnya, ketukan di cermin itu tidak pernah berhenti. Tok tok tok. Terima kasih Sobat Tirai Goib. Silahkan subscribe, like, komen dan share. Yang sudah subscribe semoga masuk surga.